Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Amalia dengan NIM 123704008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini research based project yang berjudul Kajian Risiko Mikroplastik di Perairan Indonesia, Ancaman Tersembunyi bagi Ekosistem dan Kesehatan Manusia. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi sampah plastik maupun produk berbahan plastik. Saat ini penggunaan plastik yang terus meningkat menyebabkan jumlah limbah plastik di lingkungan juga semakin besar. Plastik yang terpapar sinar matahari, gelombang, dan proses pelapukan akan terpecah menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut mikroplastik. Nah, berbagai penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan di sungai, laut, sedimen, ikan, dan kerang. Hal ini menjadi perhatian karena mikroplastik sulit terdegradasi serta dapat terakumulasi pada organisme perairan serta berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai risiko mikroplastik penting dilakukan untuk memahami dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, jadi mengapa sangat penting gitu? Alasan mikroplastik menjadi isu lingkungan. Yang pertama, mikroplastik sulit terdegradasi secara alami. Jadi berbeda dengan sampah organik yang dapat terurai dalam waktu relatif singkat, plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdegradasi. Akibatnya mikroplastik dapat bertahan lama di lingkungan sekitar. Kedua, mikroplastik dapat terakumulasi pada organisme perairan. Karena ukurannya yang sangat kecil, mikroplastik seringkali tertelan oleh plankton, ikan, kerang, dan organisme akuatik lainnya. Akumulasi ini dapat mengganggu fungsi biologis organisme tersebut. Kemudian yang ketiga, mikroplastik berpotensi membawa polutan berbahaya. Permukaan mikroplastik dapat mengadsorpsi berbagai bahan pencemar seperti logam berat, pestisida, maupun senyawa organik beracun. Ketika tertelan organisme, zat-zat tersebut dapat ikut masuk ke dalam tubuh. Dan yang keempat, dapat masuk ke rantai makanan manusia. Jadi mikroplastik yang dimakan plankton dapat berpindah ke ikan dan kerang, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, pencemaran mikroplastik ini tidak hanya menjadi masalah lingkungan tetapi juga berpotensi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kemudian di sini ada metodologinya ya. Untuk penelitian ini menggunakan metode literatur review atau kajian pustaka. Tahapan yang dilakukannya, yang pertama melakukan pencarian jurnal nasional. Sebenarnya bisa jurnal nasional atau internasional, tapi untuk di poster ini tuh menggunakan jurnal nasional yang rentang tahunnya itu dari 2021 hingga 2025 yang membahas mengenai mikroplastik. Kemudian yang kedua, menyeleksi jurnal yang terakreditasi dan memiliki akses terbuka. Yang ketiga, melakukan ekstraksi data yang meliputi sumber mikroplastik, jenis mikroplastik, lokasi pencemaran, organisme yang terdampak, serta resiko terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat risiko mikroplastik dan kemudian disusun menjadi kesimpulan. Nah, ini ya, untuk sumber datanya itu ada misalnya dari Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Indonesian Journal of Oceanography, Jurnal Ilmu Lingkungan, Jurnal Perikanan dan Kelautan, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada hasil atau konsep utama. Yang pertama ada sumber mikroplastik. Nah, sumber mikroplastik ini sendiri itu berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, aktivitas perikanan, dan produk kosmetik. Nah, sumber-sumber tersebut menghasilkan sampah plastik yang kemudian terdegradasi oleh sinar UV, gelombang, dan faktor lingkungan lainnya hingga menjadi mikroplastik.
Kemudian ada jenis mikroplastik yang dominan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis mikroplastik yang paling dominan ditemukan di perairan Indonesia adalah fiber atau serat sebesar sekitar 50%. Kemudian ada fragmen sebesar 35%, film sebesar 10%, dan foam sebesar 5%. Dominasi fiber umumnya berasal dari serat tekstil dan aktivitas pencucian pakaian, sedangkan fragmen berasal dari pecahan sampah plastik yang mengalami degradasi. Kemudian ada jalur risiko mikroplastik. Nah, untuk mikroplastik yang berada di perairan dapat dimakan oleh plankton. Selanjutnya, plankton dikonsumsi oleh ikan dan kerang, kemudian organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia. Proses ini menunjukkan bahwa mikroplastik dapat berpindah melalui rantai makanan dan berpotensi menyebabkan paparan pada manusia. Nah, untuk konsep risikonya, dari hasil sintesis berbagai penelitian, risiko mikroplastik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekologi, yaitu penurunan kualitas habitat dan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Kemudian ada organisme akuatik, yaitu gangguan sistem pencernaan, pertumbuhan, dan reproduksi. Kemudian aspek kesehatan manusia, yaitu potensi stres oksidatif, gangguan endokrin, serta paparan bahan kimia berbahaya yang dapat menempel pada mikroplastik. Dan yang keempat yaitu aspek lingkungan, di mana mengalami penurunan kualitas air dan sedimen, serta sulit terurai dalam jangka panjang. Nah, ini ada ya tingkat risiko secara keseluruhannya. Untuk ekologi itu presentasenya sekitar 90%, kemudian risiko perairan 85%, risiko biota akuatik 80%, dan risiko kesehatan manusia 70%. Nah, nilai ini menunjukkan tingkat risiko relatif berdasarkan sintesis dari berbagai jurnal nasional yang saya baca. Dari jurnal nasional yang 5 tahun terakhir yang saya baca gitu untuk kajian review literatur ini. Kemudian kesimpulannya, mikroplastik telah terdeteksi pada berbagai ekosistem perairan di Indonesia. Sumber utama berasal dari aktivitas manusia seperti limbah domestik, industri kosmetik, dan alat tangkap perikanan. Kemudian jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan adalah fiber dan fragmen. Mikroplastik berpotensi mengganggu organisme akuatik serta masuk ke rantai makanan manusia. Dan yang terakhir yaitu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah yang baik, dan edukasi masyarakat menjadi strategi penting untuk menekan risiko pencemaran mikroplastik. Nah, kemudian ini ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan ya. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.